عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. نخص لا رحمة في هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركات ونفاحة في الدين والآخرة. وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang kami hormati, pada pagi hari ini mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayah kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pendalaman kita akan kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai bab sholatul janazah. Mudah-mudahanlah apa yang kita kaji, yang kita dalami di pagi hari ini benar-benar menggunakan ilmu yang nafi', ilmu yang aplikatif, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Minggu yang lalu kita bicara tentang mensolatkan jenazah di dalam masjid. Nah, kemarin ada menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu boleh, seperti sering kita lakukan di sini, karena orang-orang Indonesia itu banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi mensolatkan jenazah di dalam masjid hukumnya boleh, jawaz. Tapi ada mengatakan makruh, itu pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Itu beliau mengatakan beliau mengatakan makruh hukumnya ini. Ya mungkin beliau berpendapat dengan hadis tadi, berpedoman dengan hadis yang mengatakan yang boleh lah, itu mengatakan yang boleh. Wal istidlalan bi hadis Abi Hurairah man shalla alal janazah fil masjid fala syai'a lahu. Itu karena dianggap itu hadis dhaif, maka dia mengatakan tidak pas. Itu tapi kalau Syafi'i itu boleh. Dan ternyata sahabat-sahabat dulu ada yang mensolatkan jenazah di dalam masjid. Di sini ada waqad shalla Umar ala Abi Bakar fil masjid. Nah ini, jadi Umar bin Khattab itu mensolatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam masjid. Wa shalla Suhaib ala Umar fil masjid. Demikian juga sahabat Suhaib itu mensolatkan Umar bin Khattab juga di dalam masjid. Jadi sahabat juga mensolatkan di antara sahabat yang meninggal dulu itu disolatkan di dalam masjid. Nah sekarang kita sampai bab ini, bagaimana tata cara sholat. Saya kira maklum. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Abi Layla radhiyallahu anhu qala kana Zaid bin al-Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Ini. Jadi ini kata
Abdurrahman bin Abi Laila beliau mengatakan Zaid bin Arqam itu takbir ya di dalam sholat jenazah itu empat kali takbiran. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Ini terus, dan beliau juga pernah takbir pada jenazah yang lain itu 5 kali, kadang-kadang 5, kadang-kadang 4. Kemudian karena berbeda, jadi Abdurrahman penasaran, kenapa sekali tempo kok takbirnya 4 kali, kali lain kok ini 5. Terus fasa'altu, saya tanya pada Zaid bin Arqam itu, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Ini karena Rasulullah juga begitu takbirnya, kadang-kadang 5, kadang-kadang pakai 4. Ada ya. Ini bahkan an Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahl bin Hunayf sittan. Bahasanya ini Nabi ini pernah sholat jenazah pada ahli Badar ini, Badriyun ini 6 kali takbir. Terus waqala, lantas beliau mengatakan innahu Badriyun, ini adalah orang ahli Badar ini. Jadi ternyata dulu itu ada 4, terus ada 5, dan ada 6. Nah, ini takbirnya awalnya ini. Saya bacakannya ini. Jadi di kana sahabat yukabbiruna al janazah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu itu salat jenazah pada masa Nabi itu ada kadang-kadang takbirnya 4 kali, 5 kali, dan 6 kali, bahkan ada yang 7 kali. Nah, ketika itu terus Fajama'al Faruq ashab Rasulillah. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat, dikumpulkan. Fa'akhbara kullun bima ra'a. Kemudian setiap orang dari sahabat yang dikumpulkan itu, beliau menginformasikan apa yang beliau ketahui dari Rasulullah. Fajama'ahum Umar ala arba'i takbiratin. Ini. Kemudian Umar itu ini jamaah membuat fajama'ahum, jadi Umar mengumpulkan mereka itu, mensepakatkan kepada mereka itu takbirnya 4 kali. Jadi ada yang tadinya sebelum dikumpulkan oleh Umar ini ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, pada masa Umar dikumpulkan orang-orang itu, sehingga takbirnya itu hanya 4. Jadi melihat ini, Umar itu sahabat yang luar biasa. Jadi membuat kebijakan. Jadi kebijakan ketika ada sesuatu yang kelihatannya kurang pas, seperti takbir ada 4, ada 5, ada 6, bahkan ada yang 7. Ini kok macam-macam. Maka Umar mengumpulkan sahabat, kemudian beliau menetapkan bahwa takbirnya itu hanya 4. Di sini ada. Nah, ini. Jadi alasannya Umar ala takbiratin wa ba'da bautin ini karena wa ba'da mautin Najasyi kabar Rasul Ali arba'an. Jadi ketika sahabat itu didengarkan banyak, maka ketika pasca wafatnya Raja Najasyi yang kemarin sudah kita jelaskan, Nabi itu mensolatkan, solatnya itu solat ghaib. Ini 4 kali takbir. Summa sabata ala dzalik hatta tawaffahu. Kemudian Rasul itu menetapkan, jadi setelahnya ba'da wafatin Najasyi, setelahnya wafatnya Ratu Najasyi itu Nabi itu mensolatkan
yang kemarin sudah kita jelaskan, Nabi itu punya hal yang luar biasa. Ketika itu belum ada iPhone, belum ada handphone, belum ada telepon. Nabi itu mengajak sahabat-sahabat untuk mensolatkan Raja Najasyi pas di hari kematian Raja Najasyi. Walaupun jauh, Habsyi itu, wong itu jauh sekali. Ethiopia itu dengan Mekah kan jauh. Itu ketika Raja Najasyi di sana wafat, itu Rasulullah ketika itu di Madinah beliau mengerti. Ya itu yang jelas itu termasuk salah satu mukjizat min mukjizatir Rasul. Nah ini ketika tahu terus Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk sholat kemarin sudah. Nah itulah yang kita kenal sekarang dengan nama sholat ghaib. Ini pas ketika itu. Nah, ketika Rasulullah mensolatkan Raja Najasyi itu ternyata 4 rakaat, 4 takbir. Ini. Nah, setelahnya itu Nabi tidak pernah sholat jenazah takbirnya itu melebihi 4 hatta tawaffahullah, sehingga Rasulullah itu wafat. Cuma 4. Lakin Umar wa man ma'ahu lam ya'rifu istiqrar al-amr al-arba. Tetapi Umar itu tidak yakin dan bahwa ketetapan ini merupakan ketetapan. Jadi setelahnya Nabi, walaupun setelah Nabi itu takbirnya 4, apa itu merupakan ketetapan atau tidak? Itu Umar tidak ngerti, tidak yakin. Apa harus begitu? Maka hatta jama'ahum wa tasyawaru fi dzalik. Sehingga Umar itu mengumpulkan mereka. Sahabat-sahabat dikumpulkan dan diajak musyawarah. Akhirnya ditetapkanlah bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir sampai sekarang. Jenengan sholat di mana-mana kan jenazah itu mesti 4 kali takbir. Ini nanti doanya sudah ada. Ya, kalau biasa kita lakukan yang takbir pertama itu ba'da takbir ula, itu baca Fatihah. Ba'da takbir kedua itu baca salawat. Ba'da takbir ketiga itu membaca doa kepada mayit. Kemudian ba'da takbir 4 itu juga doa lagi pada mayit dan kita. Kemudian terus salam. Ini cuma kadang-kadang beda itu rentang rentang waktu-waktu takbir. Jadi takbir pertama Fatihah, kedua sholawat, kadang-kadang ada yang panjang, ada yang pendek. Yang penting sholawat lah. Kemudian yang takbir yang ketiga, takbir itu panjang doanya. Seperti kalau bapak-bapak sholat di Masjidil Haram, mesti ba'da takbir ketiga panjang sekali doanya. Nah, ba'da takbir keempat langsung salam, Allahu Akbar, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Itu jadi rentangnya saja yang berbeda, tapi takbirnya tetap sama. Ini jadi ketetapan ini. Jadi oleh karena itu jumhur ulama sepakat bahwasanya anna takbiratis sholatil janazah arba'an. Jadi takbirnya sholat janazah itu 4 kali seperti yang kita lakukan sekarang. Ini ketetapan itu diambil keputusan oleh Umar bin Khattab. Walaupun Nabi pernah A, pernah B, pernah C. Nah, terus Umar bin Khattab membuat ketetapan. Nah, 4 kali ini. Walaupun ketika itu Nabi setelahnya wafatnya Najasyi tidak pernah sholat jenazah takbirnya lebih dari 4 kali. Jadi semuanya hanya 4 itu. Kemudian telah dibuat ketetapan. Jadi ini Umar musyawarah, kemudian menetapkan itu. Luar biasa Umar itu. Jadi banyak kan kalau kita melihat seperti dulu ketika kita bicara sholat taraweh
itu kan juga Umar bin Khattab yang punya kebijakan. Dilakukan setelahnya sholat isya, terus dilakukan berjamaah. Ini jadi setelah isya langsung berjamaah. Terus ada Imam Abu Umar bin Khattab mengangkat seorang imam, yaitu imam tarawih yang pertama ba'da Umar, yaitu Ubay bin Ka'ab. Itu imam pertama sholat tarawih ini pada masa Umar bin Khattab. Umar sendiri ketika itu tidak ikut sholat sama jamaah itu. Beliau keliling ke masyarakat itu. Kemudian hari kedua beliau mengatakan wa hadza ahsanu bid'atin, inilah bid'ah yang paling bagus. Jadi istilah bid'atul hasanah itu muncul dari kata-kata Umar bin Khattab. Ini ahsanu bid'atin itu. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang ini itu. Jadi kalau orang melakukan sholatul lail pada waktu Ramadan sebanyak rakaatnya 20 dilakukan pasca setelahnya sholat isya langsung, nah itu ya kebijakan Umar bin Khattab, diakui atau tidak. Ya ini karena pada ya ini kalau dulu kan Nabi sholatnya tengah malam. Buktinya ketika orang-orang itu pulang ke rumah makan sahur, datang ke masjid sudah mancing sholat subuh. Berarti ketika itu jadi kalau yang pas ba'da tarawih yaitu kebijakan Umar bin Khattab. Tapi ketika itu tidak ada satu orang sahabat pun yang menentang, maka dikatakan ijma'us sahabat. Oke, saya bacakan ini mau sahabat. Jadi tidak salah. Zaman Rasul bagaimana? Mungkin juga begitu, mungkin juga begitu. Kalau yang kalau witir, ini yang hadis yang bukan pernah saya katakan, yang hadis menjelaskan 11 rakaat itu Nabi dia akan nambah itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi di luar Ramadan dan di luar Ramadan Nabi tidak pernah menambahi sholatnya itu lebih dari 11 rakaat. Itu ditafsiri oleh ulama-ulama itu sholat witir. Karena apa? Di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau ini witir. Kalau tarawih kan tidak ada di luar Ramadan. Maka seperti di Masjid Agung Jami' ini ketika setelah tanggal 20 Asyurul Awakhir ini ada sholat witir yang jumlahnya 11 rakaat. Jadi itu di samping sholatul lail tadi, sholat tarawih. Malah ada yang tambahi sholat tasbih. Ya banyak. Karena pada malam itu malam yang diharapkan mendapatkan banyak pahala. Ya asalkan ikhlas lah. Oke. Berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an. Ini wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fi takbiratil ula. Ini di Rasulullah salat pada jenazah kita 4 kali takbir dan membaca Fatihah di dalam takbir yang pertama. Lagi wa antalha sama ini Sholaitu khalfa bin Abbas ana janazatin, saya pernah sholat di belakang Ibnu Abbas, ya ini makmum maksudnya itu kepada Ibnu Abbas pada seorang jenazah. Faqara'a Fatihatul kitab. Nah ini kemudian Ibnu Abbas tadi membaca Fatihah. Faqala, terus beliau mengatakan li ta'lamu, ketahuilah ini annaha sunnatun. Jadi itu hukumnya sunnah, rawahul Bukhari. Jadi itu sunnah. Jadi ini salat jenazah itu. Ini juga ada mengatakan dalilnya itu sama, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Jadi tidak dikatakan sholat itu sempurna tanpa membaca Fatihah.
Sholat wajib juga membaca Fatihah, sholat jenazah juga membaca Fatihah. Jadi ini semuanya Fatihah. Nah ini jadi ini Fatihah. Ini. Jadi ini caranya sholat begitu. Cuma kalau wal haq, jadi wakal Malik Abu Hanifah, pokoknya Imam Malik dan Abu Hanifah itu banyak berbeda. Untung di sini tidak banyak mazhabnya Hanafi dan mazhab Maliki. Kalau menurut beliau, laisat fiha qiraatun li'annal maqsud minha ad-du'a lil mayyit. Nah, jadi kalau mau Abu Hanifah dan Malik tidak usah baca Fatihah, ya semuanya baca doa. Nah, karena tujuan daripada sholat jenazah itu adalah mendoakan kepada mayit. Tapi kalau Syafi'i tadi, jadi tadi pertamanya sudah seperti yang kita lakukan. Ini. Oke. Berikutnya sekarang fikul hadisnya begini. Masyru'iyatu qiraatil Fatihah fi sholatil janazah. Disyariatkanlah baca Fatihah itu pada sholat jenazah seperti yang kita lakukan. Waqtalafal ulama fi dzalik, berbeda. Qala Syafi'i wa Ahmad bi wujubi qiraatiha. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu bersama itu mengatakan wajib. Tetapi kalau qala Malikiyah bi karahati qiraatiha, kalau makruh. Tetapi waqalatil Hanafiyah bi adami qiraatiha, tidak usah baca. Ini jadi wa naqala mas'uliyata an ibni Abbas an ibni Mas'ud wal Hasan bin Ali wa ibni Umar wa naqala an ibni Umar wa Abi Hurairah adama qiraatiha. Ini jadi wa aksaru ahli ilmi qol, jadi itu pokoknya ikhtilaf lah, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Kalau kita di Indonesia biasanya baca, karena ini kita termasuk mazhab Syafi'i ya. Kenapa kok mazhab Syafi'i diakui atau tidak? Karena yang menyiarkan, yang membawa Islam, dai du'atul Islam ila jazirah ila biladina Indonesia ini, ke negara kita Indonesia itu sebagian besar atau semuanya bermazhab Syafi'i. Maka yang diajarkan kepada kita juga mazhab Syafi'i. Betul, bisa khawatir apa salah atau betul? Ya kita yakin itu benar. Ini aja. Ini. Nah, jadi kalau orang-orang pandai ilmuwan mengatakan sama dengan kita, wa aksaru ahli ilmi, kebanyakan ilmuwan agama maksudnya ini, qalu inna taqra'u sirran tuqra'u sirran. Nah, ini. Jadi dibacanya itu pelan-pelan, pelan. Baca Fatihahnya itu tidak usah keras. Dan ahlul ilmi juga sepakat ala annahu la tuqra'u suratun minal Qur'an ma'al Fatihah. Sepakat juga bahwa sholat jenazah itu tidak usah baca surah, cukup Al-Quran saja. Beda kalau sholat selain sholat jenazah, sholat gerhana, sholat Idul Fitri atau sholat wajib, maka setelahnya baca Fatihah itu disunahkan baca surah. Ini kalau yang 2 rakaat kan ada. Kalau yang 4 rakaat itu rakaat pertama dan kedua harus baca, disunahkan, bukan harus, disunahkan baca surah. Jadi kalau sholatnya jariyah juga imamnya jahar, kalau kita sendirian juga boleh jahar keras, karena hukum keras itu sunnah, tidak wajib. Jadi seandainya kita sholat maghrib itu pelan-pelan, sendirian pelan-pelan, itu sah sholatnya. Sendirian dibaca keras itu dapat pahala sunnah. Ya, kalau kita jamaah yang keras cukup imamnya, supaya tidak semuanya rame nanti kalau semuanya baca keras. Ini kemarin soalnya ada tanya, loh kenapa
Kalau tanya kenapa Ustaz, ini kalau sholat maghrib itu yang 2 rakaat kok keras, dan ada suratnya, kemudian sholat rakaat yang ketiga kok pelan-pelan. Nah, demikian juga sholat Isya itu yang 2 rakaat itu keras, yang akhir itu pelan. Loh, kita sholat itu harus sesuai dengan Nabi, sesuai dengan syariatnya Nabi. Dalilnya apa? Dalilnya ya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ketika aku pas sedang sholat. Nah, ketika Rasul pas sholat Isya itu 2 rakaatnya itu keras dan diikuti oleh surat, nah rakaat yang ketiga dan keempat itu pelan-pelan. Nah itu dalilnya. Tidak pakai rasional, tapi pakai nakliyah, bukan pakai akliyah. Ini ke sana. Jadi karena ada nakalnya. Oke. Nah, berikutnya sekarang. Nah, ini ya. Wa an Auf bin Malik, ini riwayat Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fa khafittu min du'ai. Loh, ini jadi Rasulullah itu pernah sholat pada seorang mayit, seorang jenazah. Fakhiftu bin du'ai, kemudian saya hafal doanya. Duh, berarti ketika itu Nabi bacanya tidak keras, tapi juga tidak pelan-pelan. Ini mungkin dulu taklim Nabi mengajarkan, sehingga ini Auf bin Malik itu sampai apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat jenazah. Doanya ini ya seperti yang kita lakukan inilah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ditambah kita minimalis. Kita kalau aliran minimalis itu cukup, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau perempuan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Soalnya ada anekdot dulu itu, karena orang belajar tulisannya pegu. Ini tulisannya pegu. Pegu itu tulisan Jawa ditulis Arab. Dulu kan aja itu. Wah, ini doanya sholat jenazah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu la mauna wa dauna. Ini lamun wadon. Ini enggak tahu ditulis la mauna wa dauna. Karena enggak itu, jadi harus tahu mana podonya mana tidaknya. Karena tidak tahu bahasa Arab ya dibaca semua. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu la mauna wa dauna. Padahal lamun wadon. Perempuan ya Allahumma ghfir laha, maksudnya macam itu karena tidak ngerti ya. Ini jadi harus tahu artinya. Kalau tahu ya nggak akan keliru. Nah, di sini ada tambahan, ternyata yang dihafalkan oleh Auf bin Malik itu hanya itu. Ada wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu. Ada wa aghsilhu, mandikanlah. Ihsil itu ghusala mandi, wa aghsilhu, mandikanlah. Bil ma'i, dengan air, wasalji, dan pakai es, wal barodi, dan pakai embun, wa naktihi, ini suruh ya Allah sucikanlah, bersihkanlah mayit itu minal khotoya, dari beberapa kesalahan, kama yunaqqas saub, sebagaimana dibersihkanlah baju al abyadu, yang putih, minat danas. Allah wa abdilhu tamri daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Ini terus tambahin lagi, wah, jadi ya Allah ganti, tolong jenengan ganti orang tadi itu rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia ini. Ini dan keluarga
yang lebih baik daripada keluarga di dunia ini. Wa adkhilhul jannah, masukkanlah surga. Wa qihi fitnatal qabri, dan tolong pelihara jaga orang ini dari api neraka. Wa adzabal qabri, dan azabku kubur. Rawahu Muslim. Ini panjang. Jadi nek saged nek ndonga ya sing akeh lah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ini ku ditambahi. Nah, kita biasanya aliran minimalis ini mboten napa-napa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu pun cukup. Tapi nek tambahin langkung sae. Ini lagi wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin, ketika salat jenazah yaqul Allahumma ighfir li hayyina, Allahumma ighfir, Allahumma ampuni ya Allah, li hayyina, orang yang hidup-hidup kami, wa mayyitina wa syahidina, ini kira, wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ini Nabi ini duane Nabi ini saged digabung. Jadi makanya nek jenengan sholat jenazah di Saudi itu pada rakaat yang ketiga pas doa itu panjang. Nah, nek di Indonesia pendek. Soalnya orang Indonesia senengane aliran minimalis. Ini pendek itu lah. Ya, ini kan paling ditambahi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunilah kami ya. Ampunilah orang-orang hidup kami, orang-orang mati kami, orang yang hadir di sini, yang tidak hadir di sini, yang kecil, yang besar, laki, perempuan. Terus ada lagi, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah, orang yang kau hidupkan di antara kita sekarang ini, tolong hidupkan dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Yang kau matikan di antara kita, tolong matinya dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau menutupi kami ajruhu, pahala mereka. Jangan kami tahrimna, kami menghalangi pahala mereka. Wala tahrimna ajr, kami jangan menghalangi pahala mereka. Wala tudillana, dan kamu jangan menyesatkan aku ba'dahu, setelahnya kematian ini. Jadi kita menjadi sesat. Mungkin etikotnya, mungkin ini hadis rawahul Muslim wal arba'ah. Luar biasa itu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ini dah. Ini al hadisani, ini dua, ini maudhu, tujuannya satu. Nah, ini jadi yaitu mendoakan kepada mayit. Karena Rasulullah itu mendorong pada kita alal ikhlas fid du'a lil mayit. Jadi kita suruh ikhlas ketika mendoakan pada mayit itu. Ini alasannya apa? Li'annal musallina alaihi, karena orang-orang yang sholat kepada orang yang meninggal itu syufa'a. Syufa'a, nanti akan beri syafaat, akan beri pertolongan kepada orang yang meninggal dunia itu. Wasyafi' yambaghi ayyubaligha fi qabuli syafaati wastijabati du'aihi. Ini dengan orang beri syafaat itu yang bisa menolong itu, sebaiknya itu berusaha sekuat tenaga agar syafaatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh karena itu wala syakka innama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam min ad-du'a'il mayyit aula wa haqqu bit taqdim li annahu utiya jami' al-kalim. Ada. Jadi ini menjelaskan tata cara doanya. Jadi hadisnya ini
menunjukkan ini masyru'iyatud du'a lil mayyit li sholatil fi sholatil janazah. Jadi disyariatkan doakan pada mayit ketika sholat janazah. Kemudian kedua, istighbabud du'a bil adiyah al waridah al ma'surah fil hadis li annahu ajma wa afdal. Ini disyariatkan kita kalau berdoa kepada mayit itu pakai doa al-waridah, doa al-maksurah, doa yang datang, yang kita itu maksur, yang datang dari Nabi. Karena doa itu lebih mencakup dan lebih utama. Walaupun boleh mendoakan dengan doa-doa yang lain. Yang penting intinya sholat jenazah itu mendoakan kepada mayit. Cuma yang bagus doa itu pakai doa al-waridah. Seperti kita itu sering doa itu yang baik pakai doa Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Quran. Atau doa yang waridah dari Nabi, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajilihi ini wa ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Itu doa itu namanya doa jawami'il kawamil, doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidatina Fatimah, enggak Sayyidatina Aisyah, jawami'ul kawamil. Jadi ini doa al-waridah dari Nabi. Kalau sudah tidak, kalau ingin lagi mungkin doa al-warid minal ulama. Orang ulama itu banyak. Kalau nek jenengan kepingin doa al-waridah dari Nabi, Imam Nawawi itu sudah mengumpulkan Adiyatur Rasul pada buku namanya Al-Azkar lin Nawawi, Azkarun Nawawi. Jadi Al-Azkar, kitab Al-Azkar yang mengarang Imam Nawawi itu isinya doa-doa al-waridah dari Nabi. Kita doa sendiri enggak apa-apa. Doa sini enggak apa-apa. Boleh saja. Buktinya ketika kita upacara, ya Allah, ya Tuhan kami, ini kan doa gawean dewi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Bu. Boleh, cuma ada kriteria. Baik al-waridah, Al-Quran, terus al-hadis, ulama, mungkin baru kita. Terus di sini ada isbatu fitnatil qabr wa adzabin nar. Ini. Jadi ternyata di kuburan itu ada fitnah kubur, ada siksa kubur, dan ada azab kubur. Buktinya apa? Tadi Nabi itu mengajarkan doa tadi, wa adkhilhul jannah, tolong masukkan orang ini ke surga, waqihi, pelihara, jagalah mereka itu fitnatal qabri, dari fitnah kubur. Jadi kubur ada fitnah. Kalau tidak ada, Nabi tidak mengajari itu. Karena Nabi mengajari suruh mohon kepada Allah supaya jenazah ini selamat dari fitnah kubur, berarti fitnah kubur itu ada. Ini wa'adha benar, dan siksa api neraka, berarti neraka itu juga ada. Soalnya ada mengatakan neraka enggak ada. Pokoknya orang rokok ning dunia itu nek melarat iku jenenge mlebu rokok. Ini kan ada berapa namanya? Padahal ada. Jadi kehidupan ba'dal maut itu ada, dan itu termasuk ciri-ciri agama samawi. Jadi agama yang samawi itu Islam, Nasrani, agama Yahudi, itu semuanya punya keyakinan ba'dal maut, itu ada keyakinan setelahnya, kehidupan setelahnya kematian. Ini jadi ampun percaya nih kalau rene soalnya wong Jawa biyen ada akhirat itu akhirnya melarat. Ini sebab itu ya mlebu akhirat itu apa akhirnya melarat. Buktine apa? Sugih ditinggal, sing digawa mau kain sak kemulan tok, berarti melarat. Iku nek kono akhirat. Itu orang-orang dulu itu macam itu ya, enggak benar. Jadi ya kita kan di sana harus kita pakai cari bekal di sinilah ini supaya kita selamat ini. Kemudian yang keempat ini tolabut takmim fid du'a.
Ini juga dianjurkanlah kalau kita doa itu takmim, mengumumkan. Jadi ya ini tadi Allahumma fir li hayyina wa mayyitina. Ini kan mengumumkan supaya mencakup banyak orang. Jangan egois, apalagi kalau kita itu menjadi imam. Allahumma firli wali walidayya njeluk amin. Nah, ya apa wong ngamini kok Allahumma firli. Ya Allah maghfirlah lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Niki hitungane na gitu. Jadi kita jadi imam kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini. Niku keliru. Nabi mboten seneng, enggak betul. Itu jadi orang egois ndonga dhewe kok kon ngamini wong. Nah, mestinya kita doa ya untuk semua. Ini talabut takmim video, ada tuntutan untuk takmim mengumumkan. Jadi supaya cakupannya lebih banyak dalam doa. Nah ini terus ada satu lagi wa anhu radhiyallahu anhu an-nabi qala idza shallaitum al mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Jadi ketika kamu semuanya itu salat pada seorang mayit, maka ikhlaskanlah ya. Diusahakan doanya itu ikhlas. Maka biasanya kalau sebelum sebelum jenazah salat jami'ah itu ada ngomong akhlisu fid du'a, suruh ikhlas dalam mendoakan, karena itu muhtaj betul. Jadi mayit itu sangat mengharapkan doa-doa kita. Kalau doa kita itu ikhlas, insyaallah Allah akan menerima. Pun wallahu a'lam bishawab. Besok minggu depan kita akan bicara kaifiyah, cara-cara membawa jenazah itu bagaimana. Jadi ini kan satu doanya begini, kemarin sholatnya gimana, ini nanti berikutnya tata cara yang lain. Mudah-mudahan lah apa yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar ilmu yang nafi, yang bisa amalia, bisa mengamalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السواء السبيل نسألك حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.